Terjemah Tafsir Al-Marughi Jilid 2 halaman 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Surah Al-Baqarah ayat 144 sampai 147. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminadh dhalimin. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dilaknat. Sungguh kami terkadang melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada. Palingkanlah mukamu ke arahnya, dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil, mereka mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil, semua ayat keterangan mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim.
Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Pengertian secara umum, sebelum kejadian berpindahnya kiblat, Nabi Muhammad SAW merindukan dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Dan harapan tersebut seakan-akan menjadi kenyataan, mengingat Ka'bah adalah kiblat nenek moyangnya, yakni Ibrahim. Sedang beliau sendiri diutus untuk membawa agama dan memperbaharui ajaran agama yang dulu pernah didakwahkan Nabi Ibrahim. Di samping itu, mengingat bahwa Ka'bah adalah kiblat tertua di dunia. Di samping itu juga merupakan daya tarik bagi bangsa Arab yang akan beriman kepada risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Sebab di tangan mereka lah maju mundurnya agama Islam. Dan di tangan mereka lah tersohornya agama Islam. Mereka adalah orang-orang yang paling bisa menerima agama Islam. Dan Ka'bah adalah kebanggaan mereka. Di samping merupakan tempat paling aman dan terlindungi. Sedang orang-orang Yahudi mengatakan agama Muhammad bertentangan dengan agama kami, tetapi ia mengikuti kiblat kami. Jika tidak ada agama kami, maka Muhammad tidak akan mengetahui kemana harus menghadap kiblat. Mendengar perkataan mereka, Nabi Muhammad mulai tidak suka terhadap kiblat Baitul Maqdis, yakni kiblat kaum Yahudi. Sampai-sampai ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada malaikat Jibril, "Saya sangat mengharap jika Allah memindahkan kiblat saya dari kiblat kaum Yahudi kepada kiblat yang lain." Kemudian Rasul selalu menengadahkan wajah ke langit. Dengan harapan malaikat Jibril datang kepadanya memberi jawaban permintaan yang telah dikemukakan. Setelah itu barulah Allah menurunkan ayat-ayat di atas. Penjelasan qad naro taqalluba wajhika fis sama, artinya kami Allah telah melihat kamu sering sekali menengadahkan wajahmu ke langit menunggu kedatangan wahyu yang memerintahkan pindahnya kiblat ke Ka'bah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Artinya sungguh kami Allah akan mengabulkan permintaanmu, yaitu menghadap kiblat yang kamu sukai, yaitu Ka'bah, sebagai ganti kiblat yang lama, yaitu Baitul Maqdis. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Karenanya, sejak sekarang alihkanlah untuk menghadap ke arah yang tepat dengan arah Masjidil Haram. Di dalam ayat di atas disebutkan istilah Masjidil Haram, bukan Ka'bah. Hal ini merupakan penjelasan bahwa di dalam mendirikan sholat, seorang cukup dengan menghadap ke arah yang diperhitungkan lurus dengan letak Ka'bah. Terutama bagi orang yang tinggal di tempat yang jauh dari Ka'bah,
dan tidak melihat dengan mata kepala. Sedang menghadap ke arah Ka'bah secara tepat ini hanya diwajibkan bagi orang yang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatroh. Dimanapun kalian berada, hendaknya menghadapkan ke arah kiblat ketika mendirikan sholat. Hal ini merupakan penjelasan bahwa di mana saja mereka dibolehkan mendirikan sholat, tidak sebagaimana kaum Nasrani yang hanya diwajibkan menghadapkan ke arah timur ketika melakukan ibadah, dan tidak sebagaimana kaum Yahudi yang hanya mewajibkan menghadapkan ke barat ketika melakukan ibadah. Dengan sendirinya, masalah tersebut mendorong umat Islam untuk mengetahui arah Baitul Haram dimanapun mereka berada. Dengan demikian, maka perhatian kaum muslimin sejak dahulu sangat besar terhadap geografi dan astronomi yang merupakan ilmu untuk menentukan arah tersebut. Perintah-perintah yang terdapat di dalam ayat di atas ditujukan kepada diri Nabi dan para umatnya, kecuali jika terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kekhususan bagi Nabi. Seperti di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat ke-50, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Artinya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Dan di ayat dan di surah Al-Isra ayat ke-79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallak. Dan pada sebagian malam hari bersolat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Kewajiban melakukan sholat tahajud itu khusus untuk Nabi, sedang untuk kaum mukmin adalah sunnah muakkadah. Dalam ayat ini, khitab Allah itu semula ditujukan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengarahkan khitab Allah itu kepada kaum muslimin. Maksudnya tidak lain agar menimbulkan kepercayaan dan kemantapan pada diri kaum muslimin yang dapat menenangkan hati mereka. Selanjutnya, kaum mukminin tidak merasa goyah dan gentar di dalam menghadapi fitnah yang dilancarkan kaum munafik, ahli kitab dan Yahudi. Bahkan semangat untuk selalu mengikuti Rasulullah semakin membara. Kemudian kembali Allah menjelaskan perihal sikap orang-orang Safi, yakni orang-orang yang menaburkan bibit-bibit fitnah di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Artinya, sesungguhnya kamu ahli kitab mengetahui perintah memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah merupakan suatu kebenaran yang diturunkan Allah kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekalipun mereka mengakui kebenaran, mereka masih tetap berupaya menjerumuskan kaum muslimin yang beriman lemah dengan cara menaburkan bibit-bibit fitnah dari dalam. Mereka sengaja memasukkan pembicaraan yang diambil dari kitab mereka.
Padahal yang mereka katakan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kitab mereka. Tetapi mereka hanya bermaksud mengadakan fitnah, menipu, dan mengeruhkan hati orang-orang yang imannya masih lemah. Mereka terus menggunakan cara dengan menaburkan benih keraguan di dalam hati mereka. Karenanya, secara tegas Allah telah menyatakan bahwa mereka itu adalah penipu dan pembohong. Allah pun menegaskan bahwa mereka selalu membuat pernyataan sesuatu yang tidak mereka imani. Hal ini lantaran pada dasarnya mereka mengetahui bahwa kiblat merupakan sebagian agama yang sangat prinsipal, sama dengan masalah prinsip lainnya. Kiblat juga merupakan kebenaran yang tak dapat ditawar karena didasarkan pada waktu yang tak dapat diragukan kebenarannya.